Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Wibowo dari Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan proyek maskapai penerbangan bandara yang menampilkan digital board pengumuman yang disesuaikan seperti yang diinginkan oleh soal UAS. Pertama, di sini kita akan menjelaskan proyeknya tersebut, yaitu sebagai sebuah sistem informasi penerbangan digital yang modern dan real time, yang menampilkan display informasi penerbangan yang dirancang untuk digunakan di terminal bandara. Sistem ini menampilkan jadwal keberangkatan pesawat secara real time dengan tampilan yang profesional. Lalu proyek ini dibangun menggunakan microservice dengan 5 kontainer Docker yang saling terintegrasi. Di sini bisa kita lihat, kita membuka dengan URL skyboard.local. Ini kenapa tidak ada localhost ataupun portnya? Karena di sini saya menggunakan reverse proxy, jadi menyembunyikan port, dan juga di sini saya menggunakan mcacher untuk mengatur SSL-nya agar URL-nya menjadi HTTPS yang secure. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada tampilan promo-promo. Lalu di sini ada menu utama digital board-nya, ada waktu penerbangan, tujuan, gate, dan maupun status penerbangannya. Di sini ada filter, ada yang tepat waktu, boarding, tertunda, maupun berangkat. Lalu di sini juga ada fitur audio dari pengumumannya, bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Sistem audio digital Skyboard aktif. Selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem informasi penerbangan digital Skyboard aktif. Lalu di sini ada full screen. Nah, itu untuk tampilan utamanya. Lalu di sini saya menambahkan ada fitur admin yang harus melakukan login terlebih dahulu. Ini ada email dan passwordnya untuk di demo ini. Kita login. Nah, di tampilan admin panel ini ada beberapa fitur di display ini untuk kembali ke tampilan utama tadi. Lalu di sini maskapai, untuk mengatur maskapai yang ada di aplikasi project ini, bisa menambahkan maskapai, mengedit, menghapus maskapai, dan mengaktifkan maskapai yang ada, maupun mengganti gambar maskapainya. Lalu kembali di sini ada aset yang digunakan untuk mengatur gambar-gambar maskapai dan juga gambar promo yang ada di tampilan utama. Kembali lagi. Lalu di sini ada pengaturan untuk mengatur running text, tulisan yang bergerak ini. Lalu kembali, dan di sini ada tambah penerbangan untuk menambahkan penerbangan yang jadwal yang baru. Bisa diatur penerbangan internasional, ada statusnya yang bisa diatur. Lalu di sini bisa ekspor data
menjadi format CSV yang bisa dibuka di Excel juga. Lalu di sini ada refresh data manual, tapi di sini ada fitur agar refresh datanya otomatis bisa diatur pause ataupun diaktifkan live. Lalu di sini ada analytics yang menganalisis aplikasi Digiboard bandara ini dari performanya, jam sibuknya, penerbangan total, status distribution, total maskapainya, destinasi favorit, dan juga jam-jam distribusi pesawat berangkat. Lalu di sini ada daftar penerbangannya yang bisa dicari, misalkan berdasarkan maskapai ataupun berdasarkan tujuan. Dan juga bisa maskapai dan tujuan. Lalu di sini bisa mengatur tanggalnya untuk mencari informasi dari maskapai dari data historis. Lalu di sini bisa diatur filter yang ingin melihat sesuai filter saja. Lalu ini reset. Di daftar penerbangan ini bisa diedit juga jika ingin diganti, misalkan statusnya, waktu berangkatnya, gate ataupun terminalnya. Lalu bisa dihapus juga bila salah ataupun ada update informasinya. Untuk tampilan admin seperti ini, dan lalu logout ataupun bisa langsung ke display yang kita pilih tadi. Tapi saya ingin logout saja. Oke, itu semua UI dari project ini. Lalu berikutnya ada docker kontainer apa saja yang dipakai di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada docker apa saja yang dibuat di aplikasi ini. Di sini ada membuat project grupnya dulu agar mudah diatur. Tapi jika ingin langsung juga bisa. Di sini saya ada gateway Skyboard yang dibuat kontainer ini untuk mengatur reverse proxy. Lalu di sini ada aset Skyboard yang diatur untuk mengatur media aset yang ada seperti gambar ataupun bisa video juga. Lalu di sini ada database Skyboardnya untuk mengatur database dan tabel yang ada di project ini. Lalu di sini ada API Skyboard untuk backendnya dengan Laravel. Lalu ada UI Skyboard kontainer ini diatur untuk front end yang menggunakan Next.js di project ini. Lalu habis dari arsitektur itu, maka ada pun di codingannya saya membuat
sesuai dengan kontainer dan Docker tadi. Ada 5 folder: API Skyboard, Asset Skyboard, Database Skyboard, Gateway Skyboard, dan UI Skyboard untuk mengatur masing-masing yang digunakan di codingan dengan hubungan ke kontainer Dockernya. Lalu di API Skyboard ini ada yang digunakan di API-nya. Endpoint-endpointnya sendiri ada ini digunakan untuk backend, dari login ke penerbangannya, pengaturan setting, pengaturan promo, autentikasi menggunakan ShareChain, dan ada endpoint untuk pengaturan aset juga. Semua endpoint yang digunakan di project ini, rute-rutenya. Lalu juga di controller ini ada controller yang membahas konfigurasi untuk mengelola data penerbangannya. Lalu ada juga airline controller untuk mengatur data maskapai yang ada di project ini, controllernya. Lalu ada out controller untuk pengaturan login dan logout di aplikasi ini. Lalu ada dan juga pengaturan model flight dan juga airline-nya menggunakan relasi Eloquent as many. Dan juga di sini ada migrasi yang dibuat untuk langsung mengisi data user, create user table, admin, token, membuat airline table, flight, penerbangan, data penerbangan, dan pengaturan setting. Lalu di sini ada seedernya untuk seeder maskapai. Lalu di sini ada seeder untuk database, membuat ininya, kelasnya. Lalu di sini ada data-data penerbangan seeder. Ini pengaturan setting seedernya. Lalu di sini ada user seeder. Lalu jika sudah di API ini, di sini ada UI Skyboard untuk front end-nya, tadi back end. Yang menggunakan front end ini menggunakan Next.js. Di sini ada tampilan untuk public yang ini. Lalu juga ada untuk yang admin di sini. Di sini ada pengaturan admin yang maskapai, pengaturan tampilan-tampilan admin untuk maskapai, aset, dan juga setting di admin. Dan ini tampilan dashboard admin. Oh iya, aplikasi ini juga menggunakan Tailwind CSS.
Dan juga front end ini berkomunikasi dengan back end melalui API menggunakan Axios dan data ditampilkan secara real time dengan fitur auto refresh yang berjalan di background secara otomatis. Lalu ada 3 folder yang mendukung ini semua dari aset. Di sini bila mengirim aset di front end maka akan dikirim ke back end dan masuk ke aset Skyboard ini. Ini contoh gambar yang saya sudah tambahkan. Nah, dari gambar airline, bandara, maskapai, dan juga promo-promo yang ada. Lalu ini engine X nya untuk pengaturan storage, upload image nya. Lalu ini pengaturan dockernya. Lalu di sini ada database dan ini pengaturan dockernya untuk database PHP MyAdmin nya, MySQL. Lalu di sini ada gateway-nya. Ini ada pengaturan SSL nya agar secure HTTPS biar aman pengaturan websitenya menggunakan SSL. Engine X. Sudah, sepertinya ini sudah dibahas sama saya bagian-bagian yang utamanya. Di sini ada arsitekturnya, kontainer-kontainernya di readme saya, hubungan-hubungan yang dipakai, dan ini ada saya membuat langkah-langkah untuk menjalankan project ini dari awal menggunakan kontainernya, setting-settingannya, dan juga URL-nya. Di sini juga saya membuat PowerShell agar mempermudah jika ingin men-start semua project ini ataupun men-stopnya. Sekiranya sih itu udah ya untuk penjelasan UAS ini yang membuat Digital Skyboard keberangkatan ini. Untuk UAS dari project saya ini Digital Skyboard. Yang mengambil referensi dari project saya juga, tugas announcement pengumuman kemarin. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasannya. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini, dan juga saya akan menaruh link GitHub-nya agar mempermudah jika ingin mencoba ataupun melihat sendiri project ini di komputer lokal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.